Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kali ini bersama dengan saya, Maruf Setiawan, Regional Marketer, dan juga rekan saya, Muhammad Akil, selaku Sales Engineer Zoho Indonesia. Kami berdua akan membawakan webinar kali ini dengan topik sederhanakan kerja tim dan tingkatkan produktivitas dengan Zoho Workplace. Apa agenda kita pada hari ini? Jadi kita akan ada dua sesi ya. Sesi yang pertama akan saya bawakan dan sesi kedua akan dibawakan oleh rekan saya Akil. Di sesi saya, nanti saya akan menyampaikan pengetahuan dasar hal-hal basic mengenai Zoho Workplace. Bagaimana Zoho Workplace membantu Anda di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam menjalankan perusahaan Anda, melalui berbagai fitur-fitur unggulan dari Zoho Workplace. Dan nantinya rekan saya Akil akan memberikan demo praktik terbaik menggunakan Zoho Workplace, sehingga rekan-rekan bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan Zoho Workplace di perusahaan rekan-rekan semuanya. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi yang pertama, masa depan dunia kerja di Zoho Workplace. Di sini saya akan menggambarkan secara umum bagaimana kondisi di perusahaan kita, di berbagai perusahaan, dimanapun itu. Saya akan bagi di sini ada dua pihak ya. Pertama dari pihak internal dan yang kedua adalah dari pihak eksternal. Di pihak internal, di lingkungan kita ada banyak sekali rekan kerja dari berbagai divisi. Ada operasional, ada tim sales, ada tim marketing, dan lain sebagainya. Kita banyak bekerja dengan mereka secara harian atau daily basis. Kemudian juga di dalam perusahaan tentunya ada tim HR, kemudian juga ada tim manajemen, para direksi, di mana mereka lah yang mengemudikan perusahaan itu. Dan di pihak eksternal ada mitra dan juga ada vendor. Mitra atau partner ini biasanya adalah para reseller ataupun pihak-pihak yang membantu menyukseskan produk yang kita miliki. Kemudian di vendor biasanya untuk penyediaan barang dan juga jasa. Contohnya marketing agency yang membantu mempromosikan produk ataupun jasa kita. Nah, setiap harinya dengan tim rekan kerja, biasanya kita akan sangat banyak sekali berdiskusi, kita membagikan begitu banyak file, kemudian kita juga mengadakan meeting dengan mereka, dan juga kita banyak sekali melakukan panggilan, chatting seperti itu ya, dengan berbagai divisi. Kemudian di lingkungan perusahaan, biasanya para leader dan juga HR itu akan mengadakan town hall untuk menyampaikan visi misi, mengupdate perkembangan perusahaan. Kemudian juga biasanya di sana akan ada semacam ini ya, meeting tahunan seperti itu. Dan juga HR biasanya akan melakukan survei aspirasi dari para karyawan terhadap perusahaan sehingga perusahaan bisa memberikan yang terbaik untuk para karyawannya. Sehingga semakin baik lagi engagement atau keterlibatan karyawan terhadap perusahaan. Dan juga ada celebration atau perayaan. Biasanya untuk memperingati ulang tahun dan juga biasanya untuk berbagi bonus nih kepada karyawannya. Dan di eksternal juga kita biasanya bekerja dengan berbagi banyak sekali dokumen yang untuk ditandatangani, kemudian juga perusahaan tentunya harus menjadikan partner ini sebagai pihak yang sangat krusial dan juga sangat penting karena mereka adalah representasi dari perusahaan juga dan juga membantu kesuksesan sustainability sebuah perusahaan. Dan juga kita tentunya banyak sekali melakukan meeting dengan mereka, baik itu secara online maupun offline. Pertama kalau untuk sekarang sih pastinya online ya. Kemudian juga dengan vendor dalam pengadaan barang dan jasa, tentunya akan banyak sekali bekerja dengan mengirimkan file juga, kemudian juga berbagi dokumen, dan tentunya banyak sekali uh, hal yang harus ditandatangani, karena biasanya kaitannya dengan pembayaran atau billing. Setiap harinya kita bekerja dengan ratusan telepon, ratusan file, kemudian juga chatting ya, kemudian juga dokumen dan berbagai tugas, task, ataupun project yang harus kita bagikan lewat email, lewat spreadsheet, kemudian juga kita mencatat meeting lewat notepad, dan biasanya kita butuh platform lain nih untuk bisa memudahkan komunikasi. Contohnya WhatsApp yang paling banyak digunakan oleh perusahaan saat ini. Jadi tidak terintegrasi keseluruhannya. Dan ratusan pekerjaan tadi, atau bahkan mungkin ribuan, harus bisa kita atur, kita kolaborasikan dengan berbagai divisi, kemudian juga kita perlu menugaskan kepada PAC atau tim terkait yang bertanggung jawab, dan juga kita perlu mengelola semua pekerjaan tadi agar sesuai dengan KPI yang sudah ditetapkan. Nah, di
masa sekarang tentunya kita wajib yang namanya menggunakan teknologi yang tepat untuk mendukung pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita bisa efektif, efisien, dan produktif tentunya. Lalu apa yang kami sarankan kepada rekan-rekan dalam memilih teknologi yang tepat? Yang pertama, pastikan sistem produktivitas untuk mendukung pekerjaan rekan-rekan ini berada di bawah satu atap, tidak terbagi-bagi ke banyak sekali vendor. Karena tadi berbagi dokumen, meeting, kemudian chatting, itu butuh banyak aplikasi. Nah, sebaiknya aplikasi-aplikasi ini di bawah satu platform. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah dan menghemat biaya. Yang kedua, pastikan platform tersebut memiliki kepercayaan yang tinggi, sehingga lingkungan pekerjaan kita bisa memiliki tingkat kepercayaan yang baik dengan tim internal maupun tim eksternal. Karena tentunya tidak semua hal yang di dalam perusahaan itu bisa dibagikan ke pihak luar. Jadi pastikan platform yang rekan-rekan gunakan itu memberikan jaminan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, juga pastikan platform tersebut hemat biaya dan tidak menciptakan biaya. Karena kalau misalnya rekan-rekan gunakan nih, misalnya ya, gunakan banyak sekali aplikasi, platform, itu tentunya akan menciptakan banyak biaya. Bandingkan dengan ketika rekan-rekan menggunakan satu platform, tentunya akan lebih menghemat biaya. Dan ini juga akan membuat rekan-rekan semuanya mudah untuk mengelolanya. Begitu, karena tentunya semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan lebih baik, lebih mulus, dan juga lebih bisa cepat dikerjakan. Dan apa yang Zoho Workplace tawarkan, apa yang Zoho Workplace coba berikan solusi pada rekan-rekan semuanya. Di tim internal, untuk teman-teman pekerjaan kita antar divisi, misalnya antar tim, kami punya Zoho Click, sebuah alat komunikasi terpadu. Di sini rekan-rekan bisa chatting, bisa telepon, kemudian juga bahkan bisa meeting melalui Zoho Click. Kemudian juga kami ada Office Suite, ada 3 aplikasi di sini. Yang pertama ada Zoho Writer, yang kedua juga ada Zoho Show, dan yang ketiga ada Zoho Sheet untuk membuat spreadsheet. Kemudian bagi para leader dan juga HR, di sini kami ada Zoho Connect. Di sini adalah forum diskusi antara para leader, para HR, dan juga dengan para karyawan, sehingga keterlibatan atau engagement-nya semakin baik. Kami fasilitasi melalui Zoho Connect. Berikutnya dengan pihak eksternal, para vendor, ini juga mereka bisa diajak menggunakan Zoho Click, Zoho Connect, agar mereka bisa lebih intens lagi dan juga lebih mudah lagi dalam berkomunikasi dan juga mendapatkan update perusahaan lebih cepat. Dan juga tentunya, karena kita banyak sekali meeting dengan para partner kita, silahkan bisa menggunakan Zoho Meeting, sebuah web conference yang bisa rekan-rekan semuanya gunakan. Dan di Zoom Meeting juga bisa melakukan webinar. Dan bekerja dengan para vendor, karena tadi butuh berbagi file, dokumen, kemudian juga banyak yang perlu ditandatangani, kami ada Zoho Workdev yang bisa diatur secara dinamis penggunaannya kepada para vendor. Dan juga mereka bisa mendapatkan akses Office Suite dari kami, 3 aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah contoh bagaimana kami bisa memberikan solusi kepada rekan-rekan semuanya dalam menunjang pekerjaan sehari-hari. Dan ini semua juga bisa dikomunikasikan melalui Zoho Mail, sebuah platform untuk email yang mendukung pekerjaan rekan-rekan semuanya. Dan ini merupakan gambaran bagaimana mudahnya Zoho Workplace. Jadi, ketika rekan-rekan menggunakan Zoho Workplace, itu tidak perlu membuka banyak jendela atau window. Cukup dengan satu window, rekan-rekan bisa mendapatkan 8 aplikasi sekaligus. Ada Zoho Mail, Zoho Click, Zoho Workdev, Zoho Writer, Zoho Sheet, Zoho Show, Zoho Connect, Zoho Meeting, dan itu semuanya tidak harus membuka berbagai window atau jendela. Cukup dengan satu jendela, rekan-rekan bisa dengan sangat mudah sekali berpindah ke aplikasi. Jadi semuanya terpadu. Itulah kenapa kami sebut sebagai sistem produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi yang terpadu. Dan untuk menjamin kepada rekan-rekan semuanya, kami senantiasa mengutamakan privasi. Kami tidak tertarik untuk menjual data rekan-rekan semuanya kepada pihak lainnya. Dan juga kami senantiasa berkomitmen untuk tidak mengganggu pekerjaan rekan-rekan dengan banyak sekali iklan yang masuk ke email maupun ke aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga semuanya akan fokus pada pekerjaan rekan-rekan. Dan kami juga memiliki data center sendiri, sehingga seluruh data rekan-rekan terenkripsi di pusat data kami. Dan juga untuk menjamin
kepercayaan rekan-rekan semuanya, kami juga sudah sesuai dengan HIPAA sebagai panduan compliance untuk kami. Dan itulah untuk sesi saya ya, mengenai apa itu fitur-fitur unggulan dari Zoho Workplace dan juga bagaimana rekan-rekan bisa mendapatkan gambaran bekerja dengan Zoho Workplace. Dan di sesi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Akil, yang akan menyampaikan demo praktik terbaik menggunakan Zoho Workplace untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas. Pada rekan saya Akil, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih rekan Ma'ruf atas pemaparan yang sangat menarik ya tentang apa yang Zoho Workplace bisa tawarkan dan solusi apa yang kami sediakan untuk membantu meningkatkan produktivitas kerja. Di sesi selanjutnya saya akan membahas dan mendemonstrasikan tentang aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Zoho Workplace dan bagaimana tiap aplikasi dan fitur yang kami tawarkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi dari apa yang disampaikan Ma'ruf, saya pikir cukup jelas ya, bahwa kita memerlukan rangkaian kolaborasi terpadu untuk merapikan alur kerja dan meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja kita. Oke, kemudian ada sebuah penelitian nih rekan-rekan di Stanford yang mengatakan bahwa individu yang bekerja secara kolaboratif sebenarnya 50% lebih efektif daripada mereka yang tidak bekerja di bawah pengaturan yang sama, yang kolaboratif tadi tentunya. Nah, kemudian kami percaya nih bahwa memiliki platform kolaborasi yang tepat atau lingkungan yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Karena pertama-tama balik lagi, ini memberikan kita pengalaman yang terpadu, semua aplikasi di satu tempat, baik itu email, sistem panggilan, Office Suite, semuanya di satu tempat. Dan bayangkan, semuanya mengikuti cara yang sama, gaya yang terlihat sama, berperilaku sama, dan kurva pembelajaran juga nggak terlalu sulit gitu. Dan mereka bakal mudah beradaptasi dengan berbagai macam aplikasi yang berbeda. Nah, tentunya hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja kita karena ada banyak waktu yang dihemat di sini dan kita nggak perlu lagi membuang waktu untuk mencoba memahami aplikasi-aplikasi yang berbeda ini. Kita bisa langsung mulai di sana dan karena semua aplikasi ini berasal dari satu vendor yang sama, di sini mereka sudah terintegrasi satu sama lain sehingga mudah sekali bagi kita untuk menjalankannya dan kita tidak perlu khawatir tentang menghubungkan berbagai macam aplikasi. Dan tentunya kita bisa menghemat banyak waktu karena semuanya sudah terintegrasi dan dengan baik dan kita bisa berkonsentrasi untuk membangun koneksi yang lebih baik lagi. Nah, jadi workplace bertujuan untuk menyatukan 4 area penting di sini. Salah satunya adalah akses. Nah, memiliki segala sesuatu di tempat yang sama. Kemudian ada penyimpanan file. Di sini kita dapat menyimpan semua file di satu tempat. Lalu ada tumpukan komunikasi, di mana kita bisa membawa ke satu tempat saja dan akan membuat proses bisnisnya terintegrasi dengan lebih baik lagi. Oke, jadi hal pertama yang akan saya bicarakan adalah tentang akses, teman-teman. Jadi memiliki akses semua aplikasi di satu tempat itu sangat penting sekali. Oke, jadi ini adalah cara kerja dari antarmuka Zoho Workplace, interface-nya dari Zoho Workplace. Nah, kita bisa memiliki semua aplikasi ini, baik itu email, telepon, video call, online meeting, semuanya di satu tempat. Dan semuanya dapat diakses dari satu tab di browser kita. Kemudian, tepat di atasnya, kita cukup mengklik masing-masing aplikasi, kita dapat menavigasikan ke aplikasi yang berbeda. Jadi kita tidak perlu membuka banyak tab untuk berpindah-pindah aplikasi. Cukup dari satu tab saja, kita bisa navigasi ke aplikasi yang berbeda. Dan juga ada berbagai macam elemen widget yang berbeda. Di sini membawa informasi penting dari berbagai aplikasi kita. Misalnya email terbaru, di sini ada email terbaru, kita bisa lihat pesan terbaru atau rapat yang akan datang atau meeting yang online meeting yang sudah dijadwalkan, sehingga kita dapat memiliki gambaran secara keseluruhan, secara holistik tentang bagaimana hari kita berjalan dengan dashboard itu, dengan hanya melihat dashboard itu di centralized dashboard-nya. Juga ketika kita berbicara tentang aplikasi yang berbeda, penting nih bahwa dari sisi administratif kita dapat mengelola semua pengaturan dari satu tempat aja.
Ada beberapa pengaturan umum dan ada juga pengaturan khusus aplikasinya. Nah, kami telah menyatukan semuanya di dalam satu tempat. Nah, sehingga sebagai administrator, kita akan lebih mudah mengelola semua aplikasi ini di dalam Zoho Workplace. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang penyimpanan file nih, teman-teman. Karena berbicara tentang penyimpanan file, ini kan ada sangkut pautnya dengan kolaborasi, komunikasi, dan keterlibatan banyak tim untuk mengerjakan hal yang berbeda. Nah, jadi penting nih bagi kita untuk memiliki semuanya di satu tempat, sehingga kita dapat menarik apapun yang kita butuhkan kapanpun kita mau. Nah, di sini adalah struktur dari folder tim di Zoho Work Drive yang merupakan aplikasi manajemen file yang kami tawarkan. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri kita, di sini kita dapat membuat folder tim yang berbeda. Nah, memiliki anggota tim yang berbeda di setiap folder, kita bisa memberikan mereka tingkat akses yang berbeda, dan kita juga dapat menambahkan berbagai macam jenis file di sini, seperti yang kita lihat di sini ada gambar, PDF, dokumen, semuanya dapat di-upload di sini. Semuanya berada di bawah satu atap dan dikategorikan dengan rapi. Dan di dalamnya juga terdapat aplikasi Office yang lengkap. Jadi kami memiliki sistem manajemen di dalam sistem manajemen file, kami memiliki Word Editor yang powerful, kemudian aplikasi pengolahan angka, online spreadsheet kami, dan juga aplikasi presentasi online, pembuatan presentasi. Ini adalah dokumen yang sedang kita kerjakan. Seperti yang kita lihat di sini, ini juga sangat kolaboratif sekali ya rekan-rekan. Jadi ketika saya mengatakan kolaborasi, ini kita mungkin berpikir untuk berngobrol atau mengirimkan email, tetapi bahkan kita masih tetap mengerjakan dokumen kita. Kita dapat mengomentarinya, mengobrol dengan orang-orang secara kontekstual. Nah, di sini kolaborasi terjadi. Dan kami juga memiliki fitur AI di dalamnya. Nah, jadi AI yang kami sediakan namanya Zia. Nah, dengan fitur AI ini dapat membantu meningkatkan kualitas dari konten kita dengan memberikan saran-saran yang berguna untuk proses pembuatan konten atau dokumennya. Dan kemudian kami juga memiliki aplikasi online spreadsheet kami yang tidak seperti kebanyakan aplikasi spreadsheet online. Di sini juga dengan fitur Zia tadi, ini kita dapat mendapatkan sebuah insight dari deretan data mentah kita, dan nantinya akan dibuat bagan otomatis. Kita dapat menerbitkan bagannya, dan juga dengan menggunakan AI ini kita dapat memvisualisasikan data kita. Selanjutnya kami memiliki aplikasi pembuatan presentasi juga. Nah, di mana kita dapat memuat berbagai macam media seperti gambar, video, teks, dan lain-lain. Nah, kemudian sebagai bagian dari presentasi, kami juga memiliki banyak elemen kolaboratif di dalamnya. Kemudian ini adalah ruang dari si work drive-nya. Ini antarmuka dari work drive-nya secara keseluruhan. Jadi ketika saya mengatakan bahwa kita dapat memiliki semuanya nih di satu tempat, ini sangat penting bagi kita untuk gampang kan, untuk memudahkan kita menelusurinya kan. Kita bisa dengan mudah mencari apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kami memiliki pencarian yang tepat dan mendalam yang terpasang di dalam work drive. Sebagai contoh, di sini saya mencari kata komputer. Di sini kita bisa menarik berbagai macam format file yang memiliki kata tersebut. Namun, ada satu hal yang menarik nih rekan-rekan. Di sini kita bisa lihat ada satu gambar yang ditampilkan juga. Nah, di sini gambar ini memiliki kata komputer sebagai bagian dari gambar tersebut. Dan pencarian ini dan di sini kami memiliki sistem pengenalan karakter objek atau teks yang cerdas untuk pengenalan gambar, dan sudah terpasang di dalam search bar kami. Jadi kita tidak perlu lagi mengingat nama filenya, kita cukup cari dengan keyword tertentu dan kita akan mendapatkan semua hasilnya. Yang ketiga, dan bisa jadi area paling penting nih rekan-rekan bagi sebagian besar dari kita semua adalah tumpukan komunikasi atau communication stack. Nah, dan ketika kita mengatakan komunikasi, penting untuk kita mengetahui siapa yang tersedia dan siapa yang tidak tersedia kan. Nah, jadi hal paling penting, hal pertama jika kita berbicara tentang komunikasi adalah mengetahui siapa yang tersedia dan siapa yang tersedia. Bahkan jika kita berada dalam environment remote working, nah, dalam environment remote working. Nah, jadi itulah mengapa aplikasi komunikasi kami yaitu Zoho Click itu memiliki modul kerja jarak jauh.
Jadi ketika saya absen masuk, saya dapat check-in di hari itu, saya dapat mengatur status saya dan memberitahu rekan saya tentang informasi bahwa saya tersedia atau tidak. Dan kita juga bisa melihat informasi tentang siapa yang available di tempat kerja dan siapa yang sedang pergi. Dan seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanannya, semua panggilan grup ini sedang berlangsung. Nah, jadi ini adalah tampilan sebagai bagian dari aplikasi dari sistem komunikasi kami, sistem obrolan kami. Dan pusat komunikasi ini menyatukan berbagai macam media yang berbeda. Nah, misalnya kita dapat memulai obrolan empat mata di sini. Kita dapat melakukan panggilan telepon, atau kita bahkan dapat memulai obrolan grup, atau mengubahnya kembali menjadi panggilan grup. Nah, semuanya dapat dilakukan di satu tempat saja, tanpa kita harus kehilangan konteksnya sama sekali. Misal, ketika saya mengetik email, saya dapat search emailnya di sana, dan nanti saya bisa membuat sebuah obrolan, membuat sebuah chatting, menginisiasi sebuah chatting di sana. Nah, mungkin saya bisa sedang ngerjain presentasi misalkan, saya masih bisa chattingan dengan orang lain. Nah, jadi hal ini akan terasa sangat alami, jadi sebagai bagian dari aktivitas kita di tempat kerja sehari-hari. Kemudian jika kita ingin memperluas pertemuan kita ke panggilan pertemuan kita atau online meeting kita ini ke anggota eksternal dan mengajak lebih banyak orang untuk bergabung, maka kita dapat menggunakan antar muka dari aplikasi rapat virtual kami, yaitu Zoho Meeting. Yang dimana Zoho Meeting ini memiliki protokol audio dan video yang secure untuk memberikan kita pengalaman komunikasi yang lancar. Di sini juga memiliki fitur berbagi layar, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi untuk komunikasi yang lebih kontekstual dan juga untuk melibatkan audiens kita untuk memahami bagaimana sesi sedang berlangsung atau rapat sedang berlangsung. Oke, kemudian kita juga di dalam meeting kita juga dapat menggunakan fitur jajak pendapat saat rapat berlangsung. Kita dapat membuat polling di sana bahkan ketika kita sedang berada di tengah-tengah rapatnya. Dan juga ketika orang tidak dapat hadir untuk meeting dan kita ingin nonton meeting itu, nah kita dapat merekamnya dan kita dapat menonton tayangan ulangnya nanti. Kemudian ketika kita berpikir tentang rapat misalkan ya, jadi biasanya apa sih hal pertama yang kita lakukan? Kita cek kalender kita kan, apakah jadwal di hari itu apakah kita tersedia atau tidak. Nah, ini kan berdasarkan ketersediaan waktu kita. Nah, kita dapat menjadwalkan online meeting. Nah, di sini kita dapat menjadwalkan online meeting langsung di kalender kita. Dan dari Zoom Meeting juga akan langsung diupdate ke kalender. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang semua itu. Dari satu tempat saja di Zoho Calendar, kita bisa membuat eventnya. Dan nanti event tersebut akan dikaitkan langsung dengan Zoho Meeting. Jadi URL-nya akan otomatis terbuat. Jadi apa yang dilakukannya adalah secara otomatis membuat tautan rapat dan mengirimkannya ke semua peserta dari satu tempat saja dan semuanya selesai. Kemudian jika kita menggunakan aplikasi meeting online lainnya, contoh seperti Zoom misalkan. Nah, di sini kami memiliki integrasi langsung dengan Zoom dengan kalender Zoho. Jadi kita bisa membuatnya di kalender Zoho juga. Jadi lupakan untuk beralih antar aplikasi untuk mengelola jadwal kita, semuanya bisa dilakukan dari satu tempat saja. Kemudian, next, ketika kita berbicara tentang komunikasi internal dan eksternal, pasti ada orang-orang nih yang jarang berinteraksi dengan kita. Contoh seperti direktur, CEO, atau stakeholder. Nah, jadi apa yang kita lakukan nih dalam hal ini? Nah, di Zoho kami memiliki town hall mingguan namanya, di mana orang bisa masuk ke sesi dan mengajukan pertanyaan, seperti berkumpul di sekitar orang tersebut dalam suasana fisik. Dan kemudian ada juga panel discussion yang nanti bisa diajukan untuk Q&A, untuk tanya jawab, yang nantinya karyawan bisa mengajukan pertanyaan di sana dan dijawab oleh CEO-nya. Dan hal penting lainnya adalah menyatukan proses bisnis. Kita berkomunikasi dan berkolaborasi tentunya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi penting nih bagi kita untuk menggunakan platform komunikasi yang terhubung dengan baik dengan aplikasi bisnis lainnya. Sebagai contoh, di sini saya akan mendemonstrasikan apa yang dapat dilakukan oleh Zoho Workplace. Contoh, di sini adalah integrasi dengan aplikasi tanda tangan digital yang kami miliki, yaitu Zoho Sign.
Jadi saya memiliki dokumen yang bisa masuk melalui email. Saya bisa langsung mengirimkan dokumen ini untuk ditandatangani kepada penerima yang saya tuju dan langsung dari email saya, dan mereka akan dapat menandatanganinya dan mengirimkannya kembali ke sisi saya. Jadi di sini saya berurusan dengan dua aplikasi yang berbeda. Salah satunya adalah Zoho Mail dan Zoho Sign. Yang Zoho Sign ini tentunya bukan dari bagian dari aplikasi Zoho Workplace, tapi sangat erat terintegrasi, sehingga saya bahkan nggak merasa sedang berurusan dengan dua aplikasi yang berbeda. Saya benar-benar menyelesaikan seluruh proses bisnisnya hanya di satu tempat saja. Nah, contoh lainnya adalah bagaimana ketika kita menjalankan survei atau mengumpulkan tanggapan melalui formulir, dan kita ingin mengirimkan personalized email ke setiap responden. Nah, di sini kita dapat menautkan URL kita dengan dokumennya, yang dalam hal ini kita menggunakan Zoho Writer. Nah, kita bisa mengganti bagian-bagian tertentu dengan field-nya dengan nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lain, dan setiap entry formulir yang kita buat ini dapat dipersonalisasikan dengan konten yang kita buat ini. Nah, jadi dengan cara ini kita dapat menarik sumber dari beberapa aplikasi lainnya. Nah, mungkin misalkan formulir atau survei tadi, dan kita bisa menulis konten emailnya di sini. Kita bisa mengganti elemen-elemennya di sini, dan kita benar-benar bisa langsung mengirimkan emailnya dari sini juga. Nah, jadi di sini ada tiga hal berbeda yang terjadi, teman-teman. Tetapi semuanya berada di dalam satu tempat yang memberikan kita pengalaman yang terpadu. Nah, jadi kita sekarang udah tahu nih apa sih yang sebenarnya disediakan oleh Zoho Workplace dan bagaimana kita dapat menggunakannya. Dan bagaimana kita dapat menggunakan beberapa fitur yang disediakan oleh Zoho Workplace untuk membantu berkolaborasi secara efektif di dalam tim kita dan dengan klien kita. Oke, jadi untuk memahami bagaimana kita dapat berkolaborasi secara efektif, saya pikir penting nih untuk kita memahami apa saja sih apa yang dapat menjadi musuh-musuh dari kolaborasi yang efektif. Jadi apa yang menghentikan kita untuk benar-benar berkolaborasi dengan baik dan berkolaborasi dengan senang hati gitu dalam hal ini. Jadi apakah itu aplikasi kita yang terlalu kaku ataukah tidak ada fleksibilitas. Nah, saya di sini pengen dengar-dengar juga nih opini dari teman-teman yang hadir di sini. Kira-kira apa sih tantangan kolaborasi terbesar kita? Apakah kita menghadapi banyak komunikasi karena struktur tim yang hybrid atau sistem yang terlalu kaku? Silakan teman-teman menuliskan jawaban teman-teman, opini teman-teman di kolom tanya jawab. Nanti kita akan mendiskusikan tentang hal ini juga. Oke. Kemudian kami juga telah mengidentifikasi beberapa musuh kolaborasi yang efektif nih. Yang pertama adalah sistem yang terpecah belah tentunya. Nah, kami memahami bahwa hal ini sangat menyulitkan bagi sebagian besar dari kita. Kita semua ingin menghindarinya. Dan hal ini dapat mengakibatkan banyak miskomunikasi. Kita mencoba mengatakan sesuatu dan sesuatu lainnya yang tersampaikan beda makna jadinya, dan menyebabkan banyak kebingungan. Orang bingung gitu karena mereka benar-benar merasa terpecah-pecah karena aplikasinya terlalu kaku. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut tidak fleksibel. Mereka nggak senang menggunakan aplikasi-aplikasi ini karena prosesnya benar-benar ngerepotin gitu ya. Jadi hal ini sebenarnya dapat membuat seluruh proses berbicara dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain itu sangat menyedihkan, bukan sebaliknya. Oke, jadi bagaimana kita dapat mengatasi hal ini dengan fitur yang ada di Zoho Workplace? Nah, jadi di sini, di tantangan yang pertama, kami telah mengganti sistem yang terbagi dengan satu sistem terpadu, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, di sini, satu antarmuka terpadu untuk semua aplikasi yang mudah diakses, dan dashboard yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi, semua tools di satu tempat dan sudah terintegrasi satu sama lain. Hal berikutnya yang ingin kami lakukan adalah kami ingin menghilangkan semua kekacauan dan kebingungan, dan lebih baik memberikan kejelasan dan transparansi. Nah, visibilitas yang tepat mengenai siapa yang bertanggung jawab atas apa, siapa yang melakukan apa yang terjadi di dokumen ini, atau apa yang terjadi di obrolan ini, dan lain-lain.
Nah, misalnya di Zoho Mail, kita memiliki aplikasi manajemen tugas yang ringan, yaitu Zoho Task. Nah, jadi di sini kita dapat membuat tugas. Nah, kita juga dapat menugaskan kepada orang-orang yang dan kita juga bisa membuat subtugas untuk tugas-tugas masing-masing tugas yang sudah kita buat, dan bahkan kita bisa mendiskusikannya melalui komentar di kolom komentar yang ada di penugasan tersebut. Jadi dengan cara ini kita dapat melacak semua item pekerjaan kita dan juga mengetahui sebagai seorang tim atau sebagai anggota tim siapa yang bertanggung jawab atas apa. Kemudian, ketika kita mengikuti rapat untuk membahas tugas kita, nah alih-alih harus bertanya nih ke tiap individu, hey, apa kamu available buat meeting di jam 2 sore, di jam 4 sore hari ini? Nah, jadi ini kalau kita bertanya ke tiap individu ini kan akan menghabiskan banyak waktu ya. Kita harus menunggu respon dari mereka. Nah, sebagai gantinya, di kalender Zoho ada fitur penandaan waktu luang dan waktu sibuk. Nah, jadi seandainya saya ada rapat pada periode waktu tertentu dalam sehari, secara otomatis akan ditandai dengan warna merah dan waktu saya yang tersedia akan ditandai dengan warna putih. Nah, jadi penyelenggara rapat akan tahu kapan semua peserta tersedia dan dapat memilih waktu yang terbaik, bahkan tanpa harus bertanya kepada mereka satu persatu. Ketika merencanakan pertemuan, jika kita ingin bertemu secara fisik untuk memastikan kita bisa menggunakan meeting room atau tidak, dan tidak ada orang yang mengambil ya tentunya, nah, kita memiliki fitur resource booking yang ada di kalender Zoho. Nah, kita dapat memilih meeting room, kita dapat membukingnya terlebih dahulu, sehingga semua orang tahu bahwa meeting room ini akan dipakai oleh tim lain atau departemen lainnya. Kemudian ketika kita mengerjakan sebuah dokumen secara bersama-sama, ini sangat menyenangkan tentunya untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Namun jika tidak ada jejak yang tepat tentang siapa yang melakukan apa, maka itu bisa menjadi kacau. Kita bingung siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu. Nah, itulah mengapa semua penulis atau kontributor memiliki warna yang berbeda di sini. Nah, mereka bisa mengomentarinya, mereka bisa menyisipkan feedback, mereka bisa menghapus komentar mereka, dan lain hal sebagai macamnya. Kemudian penulis dokumen juga sebagai penulis dokumen, kita dapat mengetahui apa sih yang dilakukan para kontributor ini, juga insight keterlibatannya. Katakanlah, saya mengirimkan dokumen yang berisi 10 halaman kepada rekan kerja saya dan beberapa lainnya. Nah, saya nggak perlu lagi bertanya kepada mereka, apakah mereka bisa membaca dokumen tersebut atau tidak. Kita bisa benar-benar mendapatkan gambaran yang cukup bagus tentang siapa yang benar-benar membaca seluruh dokumen yang kita kirimkan. Halaman mana yang paling banyak mereka baca, dan apakah mereka membaca seluruh dokumen atau tidak. Nah, semuanya bisa didapatkan di sini. Jadi saya dapat mendapatkan wawasan tentang dokumen saya, bahkan tanpa harus bertanya ke tiap individu. Nah, dan berbicara tentang insight, ini administrator membutuhkan banyak insight nih tentunya. Banyak visibilitas ke lalu lintas dan aspek lain dari lalu lintas emailnya. Sebagai contoh, di sini dashboard administrator email ini memberikan tampilan yang jelas dan lalu lintas email yang masuk dan keluar. Atau untuk seseorang yang mengelola penyimpanan file, jika mereka ingin membatasi orang untuk mengakses file dari perangkat tertentu, mereka dapat masuk ke konsol adminnya dan menghapus perangkat tersebut atau menghapus detail dari perangkat ketika ada komplain dan lain-lain. Jadi dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa orang lain tidak akan menyalahgunakan data-data kita. Atau ketika kita menggunakan modul kerja jarak jauh nih, menjadi tim yang kerjanya WFA atau tim hybrid. Nah, sebagai tim leader, kita dapat melihat berapa lama orang dalam tim kita telah bekerja. Nah, kita dapat melakukan audit untuk hal itu. Jadi, semua jenis insight ini dapat membantu administrator atau tim leadernya. Lalu, kami ingin mengganti kemungkinan miskomunikasi dengan dan lebih baik memberi setiap orang itu kesempatan untuk berkreasi dan tidak khawatir untuk mengatakan hal yang benar atau mengkomunikasikannya dengan cara yang benar. Nah, jadi di sini kami ingin meningkatkan kreativitas melalui fitur-fitur yang sangat cerdas sebagai bagian dari aplikasi ini. Oke, misal ketika kita sedang menelpon nih, contohnya,
saya bisa menjadi pembicara dan ada orang yang menjadi yang nggak banyak bicara, misalkan mereka hanya jadi spektator aja. Nah, di sini ada fitur whiteboard. Nah, seperti di ruang rapat, pertemuan fisik misalkan, kita dapat menulis, kita dapat menambahkan elemen teks di sini, gambar, kita dapat menulisnya di sini, dan kita benar-benar dapat menyampaikan ide dengan cara yang lebih baik dan membuat semua orang yang berada di halaman yang sama, membuat semua orang merasa berada di halaman yang sama, seperti itu. Nah, baik itu pertemuan dengan 10 orang atau 100 orang, itu fitur papan tulis sangat berguna untuk menyampaikan ide-ide kita, menyampaikan apa yang kita inginkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan jika kita memiliki feedback yang spesifik, katakanlah pada presentasi ini, saya memiliki feedback untuk gambar aja. Jadi saya bisa memilih gambar itu dan mengomentarinya, bukan slide-nya atau bahkan keseluruhan presentasi, hanya objek tertentu aja. Jadi ide saya atau feedback saya dapat disampaikan dengan cara yang terbaik, yang tepat. Kemudian ketika kita berbicara tentang ide itu nggak selalu datang ketika kita berada di depan laptop atau ketika kita sedang duduk di meja kerja atau dalam jam kerja. Katakanlah ketika kita sedang bepergian keluar dan ada beberapa ide yang tiba-tiba pop up gitu di pikiran kita, ada yang muncul. Nah, kita dapat langsung membuka aplikasi Zoho Work Drive di perangkat seluler kita, di smartphone kita, dan langsung mencoret-coret ide kita di sana gitu. Dan nanti Work Drive akan menyimpannya secara otomatis. Dan bahkan ketika kita sedang bepergian, kita nggak perlu menaruhnya di notes kita dan menyalinnya nanti. Sebaliknya, kita bisa menambahkannya langsung di sini dan kita langsung di-upload aja dan kita bisa merujuknya nanti. Atau jika kita hanya ingin menjadi mode, kita ingin pindah nih ke mode yang super duper kreatif, kita nggak pengen ada orang yang mengganggu kita atau ada kerjaan yang penting gitu, kita harus benar-benar fokus. Nah, kita bisa menggunakan mode DND, yaitu mode Do Not Disturb. Nah, yang akan menghentikan semua notifikasi dan memberi kita waktu yang kita butuhkan untuk fokus. Lalu berbicara tentang aplikasi, satu hal yang penting yang kita semua harapkan adalah aplikasi ini dapat membantu kita dibandingkan dengan kita yang bisa mengetahui segalanya dan memilih yang terbaik gitu. Nah, jadi kami mengganti kekakuan ini dengan pilihan, dengan fleksibilitas. Sehingga interaksi kita akan terasa alami dan kita nggak kehilangan konteks dalam prosesnya. Oke, sebagai contoh di sini adalah email yang saya terima. Nah, dan jika saya tidak ingin melanjutkan ini sebagai utas email, sebagai email thread, saya dapat mengubahnya menjadi obrolan grup. Nah, di sini saya dapat membuka obrolan baru dengan subjek email sebagai judul dan menambahkan peserta secara otomatis. Dan kita dapat melanjutkan obrolan di sana. Dan jika diperlukan, kita dapat mentransfer obrolan menjadi panggilan. Mengajak semua orang untuk menelpon dan berdiskusi di sana. Jadi, ini cara terbaik untuk mengganti media komunikasi tanpa benar-benar mengganti konteksnya, kehilangan konteksnya. Nah, seperti itu. Dan sebagai bagian dari email itu sendiri, kita dapat langsung mengomentarinya di sana. Kita dapat menandai orang lain, mention orang lain di sana dan berdiskusi seperti layaknya sosial media, sehingga percakapan itu akan terasa segar, terasa alami dan kita tidak perlu terus-menerus menambah email thread yang panjang dengan cara memforward emailnya satu persatu. Tapi di tampilan yang sama kita dapat melakukan diskusi tersebut. Atau jika kita hanya ingin berurusan dengan email kita nanti, ini kita dapat menundanya untuk jangka waktu tertentu. Email-email tersebut nanti akan hilang dan kembali lagi setelah jangka waktunya habis. Nah, karena semua opsi dan cara untuk menjadi kreatif nih, alih-alih karyawan yang murung dan sedih nih kita akan mendapatkan karyawan yang lebih bahagia lagi. Kita dapat melibatkan karyawan kita atau rekan tim kita dalam percakapan di luar kerjaan juga. Nah, bahkan sekarang ini dalam webinar ini kita bisa bertukar reaksi, kita bisa chat di sana, kita dapat mengirimkan respon kita di sana. Even di Zoho Click, aplikasi komunikasi kami, kita bisa melakukan panggilan di sana, mengirimkan GIF, mengirimkan emoji, dan melakukan percakapan di luar jam kerja.
Di Zoho Connect juga kita memiliki minat grup di dalam Zoho Connect. Nah, kita dapat melakukan percakapan yang menyenangkan, bahkan di luar pekerjaan, sehingga tercipta ikatan antar karyawan-karyawan. Dan karena orang sudah merasa menjadi bagian dari perusahaan juga, ini kita tidak akan terjadi lagi miskomunikasi. Platform kolaborasi akan mulai terasa nyaman dan bukannya akan menjadi lebih rumit. Kemudian kita juga dapat menggunakan aplikasi Workplace di ponsel kita. Kita dapat mengakses semua aplikasi, kita dapat mencari apapun yang kita butuhkan. Atau katakanlah kita menggunakan ponsel kita nih untuk chatting dan beralih ke desktop kita. Itu mungkin vice versa, itu bisa dilakukan. Jadi ketika kita mulai mengetik di sana, di desktop, nih kita bisa melihat di sebelah kiri. Ketika kita berpindah dari percakapan ke percakapan lain, nanti akan disimpan sebagai draft. Di sana ada icon kuning yang ditampilkan. Nah, dari sana kita dapat memulai dari tempat terakhir kali kita menelpon atau menerima panggilan telepon, kita dapat membuka desktop dan mentransfer panggilan ke telepon kita juga. Jadi, dengan cara ini kita dapat berganti perangkat secara lebih alami. Gitu. Oke, katakanlah kita berada di suatu tempat nih rekan-rekan yang nggak memiliki koneksi internet sama sekali, susah sinyal, atau kita cuma pengen offline aja untuk berkonsentrasi. Nah, kita dapat terus mengerjakan pekerjaan kita di dokumen kita karena di sini di Zoho Writer ada offline mode offline yang tersedia untuk dokumen Word. Jadi kemudian ada juga untuk email. Di sini tersedia offline mode. Kita bisa mengetik email kita. Kemudian kita bisa mengirimkannya nanti dan ketika terhubung ke internet lagi. Bahkan untuk file kita dapat menyinkronkannya juga di desktop kita. Karena beberapa dari kita mungkin sebenarnya lebih suka mengerjakan file desktop. Karena sebagai seorang editor misalkan, nah kita bisa melakukannya dengan opsi sinkronisasi di Zoho WordDrive juga. Jadi meskipun tanpa internet, pekerjaan kita dapat tetap berjalan dengan baik. Nah, jadi itulah beberapa ide tentang apa yang bisa dilakukan oleh Zoho Workplace untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas kerja kita. Silakan juga dicek ke website kita di www.zoho.com/workplace untuk informasi lebih lanjut tentang produk Office dan email collaboration yang kami tawarkan. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya telah bergabung di webinar saya di siang hari ini. Saya harap ini adalah sesi informatif untuk kita semua dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.